untuk di overheatnya tembak pakai ini aja. Nah, segini doang nih. Di 40-50 derajat. Ya. Seginian ini ya. Apa itu penyebabnya? Itu karena miss maintenance aja. Kering dia baterainya. Oh, lagi kering itu? Bukan. Oh, jadi airnya? nggak ditambah sama dia. Airnya? Nggak ada schedule ini. Jadi bahasnya adalah pembahasan baterai kali ini ya, Kang ya. Nah ini jadi kalau di Komatsu itu kalau di PC200 rata-rata di depan di sini baterainya. Iya. Di box ini dalamnya ada baterai, ada juga yang di samping di sana. Kayak PC130 ya. 30. Samping. Nah ini kalau PC200, PC210, 200 strip 10 MO. Nah gini ya di sini nih. Ini kita buka. Nah ini baterainya ada dua. Jadi dua ini sebenarnya untuk mengejar volteknya 24. Makanya dua kan. Ini yang satu di seri kayak gini. Ya. Satu baterainya itu adalah 12 volt. Ini 12 volt digabung jadi 24 volt. Nah kemarin yang Exa01 itu kan baterainya rusak lah ya istilahnya, kena gitu. Ya sebenarnya unitnya sudah 3 tahun lebih itu, udah mau 4 tahun. Udah lama. Tapi temuannya, jadi baterainya itu karena kurang airnya tuh kering, airnya itu nggak ada lah. Nah untuk pengecekan baterai gampang sebenarnya nih. Jadi pada saat proses dia hidup, dia akan ngisi sistem discharge-nya, alternator, sistem charging akan ngisi. Nah kalau untuk di overheatnya tembak pakai ini aja. Nah segini doang nih. Di 40-50 derajat. Ya. Seginian ini ya. Kali ini kan habis. Ini juga ya sama tuh. Nah ngukurnya per sel ya. Biasanya mentok ini sampai 60 kalau pada saat habis lagi hidup. Nah, kalau ini diukur udah 80, 90 atau 100 ini udah mendidih ini. Udah bermasalah. Panas. Nah, sebenarnya ini kan ada dua ya, ada yang tipe heavy duty sama light vehicle kalau baterai itu. Jadi kalau di luaran sama lah ya jenisnya. Jadi kalau beli maksudnya di bengkel luar itu yang buat beli baterai itu belinya Pak yang heavy duty gitu. Yang untuk alat berat. Ya itu. Kalau untuk yang mobil itu light vehicle dipasang di sini nggak tahan nanti. Itu ya ada high vehicle sama light duty. Nah untuk perawatan baterai kalau servis tuh ya secara visual kita cek ini bersih ya. Ya bersih. Aman. Terus ininya nih setiap sel ini itu lubang-lubang untuk airnya ya. Antara satu sel ini dengan sel ini tidak berhubungan airnya. Ya karena banyak yang miskom juga ngisi satu aja Pak nanti rembet ke yang lain. Nah itu ada beberapa tipe memang ada yang gitu pre maintenance. Tapi kalau untuk yang ini tipe wet atau tipe dry ini dia harus satu-satu gitu. Jadi kita ngecek satu-satu ya. Iya. Nih kita buka. Coba ditepuk aja. Ini yang ini dulu. Ini kita ngecek airnya. Tuh. Ini aja udah kurang nih. Nih, kita buka semua ya. Tuh. Kita buka semua. Ya, keras. Untuk ngecek levelnya sebenarnya dari sini nih Kang. Coba deketin di sini. Di sini ya. Di sini kan ada lower, ada upper. Iya. Nah, cuma kalau posisi di atas kan kita kesusahan kan? Susah. Gimana, susahan kan? Nah, kalau akalnya gini, ini yang kalau di lower berarti harus ditambah. Di upper jangan sampai lebih juga ya, over nggak boleh. Jadi
antara garis atas atau ini atau tengah-tengah ya. Nah untuk di sininya, kau lihat tuh air bentuk airnya ini rata kan? Iya rata. Kalau rata ini kurang, harusnya dia menyentuh itu tuh. Nih saya tembak pakai ini ya laser ya. Nah yang ini nih, Harus nyentuh itu. kelihatan nggak? Iya. Coba ya. Nah ini nih, ini yang warna ini kan. Nah nanti dia di ujungnya doang. Jadi nanti airnya kalau kita tambah itu melengkung, dia nggak rata. Itu udah level. Nih kita akan isi ya. Nah kita akan nambah ini air tambah, air suling. Itu tadi saya dikasih dari kantor, dari bos sampean, cuma dia ordernya bukan per botol ternyata. Ordernya per jerigen. Iya, makanya pakai ini katanya. Nah, untuk nambahnya itu jangan pakai akizur ya. Kalau akizur ditambah nggak boleh. Akizur tuh hanya pertama kali kosongan, karena dia ada reaksi yang berbahaya lah. Kalau ini untuk nambah namanya air suling. Nah, kita tambahnya gini. Udah segitu. Ya, ntar kita lihat ini tambah lagi. Biar dulu, nggak apa-apa. Ini juga sama ya, nanti kita tambah yang ini, kemarin kita cek. Oh ya, tadi aku lupa ya, kalau nambah begini, ininya matikan aja. Nah, jadi yang groundnya ini itu terputus dengan ground ya. Lupa tadi, sorry. Ya kan, kelihatan kan kurang kan? Di luarnya aja deketin. Terus. Tuh, ini kurang. Nah, stop, diam di situ. Nah, sampai titik mana? Ini kan airnya rata ya. Nah, kita isi. Kita isi sampai seberapa? Nah, segitu doang. Kena ujungnya doang kan ya. Coba yang ini lagi. Nih kita isi. Nah, dah gitu. Ini harusnya ada corong, cuma corongnya ke bawah. Dia langsung gini. Nah. Angkat aja. Setelah isi gini, aku lupa Kang tadi. Jadi begitu Akang udah buka itu lihat juga kondisi airnya itu harus bening gini, jernih. Kalau dia udah butak, berarti si elemen kertasnya itu udah Filternya itu. Dia bukan filter sebenarnya, dia elemen nanti untuk menghasilkan arus listrik dia tuh. Yang putih-putih itu kan kertas istilahnya lah, elemennya dia. Itu sudah terkelupas, jadinya kotor. Nah kalau gitu sebaiknya saran saya diservis baterainya atau diganti.
Jadi nggak hanya nambah, maksud saya dicek juga. Kalau ini kan jernih semua ya. Masih bening. Nah, nih kalau nggak temperaturnya segini tuh. Kamarnya panas tuh 37. Karena udah ditambah kan. Ini 41. Beda kan? Yang ini 37, 36. Ya. Nah, beda-beda. Jadi tiap sel ini harus kita cek. Jangan cuma dicek satu bagus, yang lain enggak. Oke. Jadi levelnya gitu gampang kan? Iya. Ngisinya dari atas, kalau susah dari sini kan nggak kelihatan. Terus jangan sampai berlebih ya, jangan sampai kepenuhan sampai luber gini, nggak boleh. Terus di sini nih, di sini ada lubang pernapasannya dia. Sirkulasi. Mana ya? Kecil ya. Kecil. Tutupan. Nah, dari sini ke tengah sini nih. Kecil doang ini ya. Nah, ini nih, sorry. Ini nih. Tuh ke tengah, baru kebuang keluar sini. Ini juga bisa. Kenapa? Karena pada saat dia di charging, lagi hidup unit operasi, maka ini akan reaksi kimia, panas, maka air ini akan jadi uap. Jadi uap, nah dia akan masuk ke sini, ke lubang sini, baru ke atas kebuang. Kenapa? Nah itu salah satu alasannya air baterai bisa kurang. Semua ya, bukan di alat berat sih, di mobil, di motor, selama yang pakai air ya begitu. Jadi setiap servis kita cek isi. Kalau ini buntu Kang, ini buntu, sementara ini tekanan terus, berarti di sini apa? Bertekanan. Nah bisa meledak. Kayak kita panci kan, masak air nggak bisa tutup kan? Iya. Misalkan pakai presto, panci presto, tetap aja kan ya, harus dibuang kan? Dibuang lah uapnya itu. Uapnya harus dibuang. Dia dibatasin dia, makanya presto agak lebih tebal kan, panci presto dibanding panci biasa itu. Ini oke. Kita pasang lagi. Ini udah airnya oke. Terus jangan lupa ininya ya. Jadi tadi selain baterainya harus happy dati, levelnya, terus ininya, breedernya, ininya juga nanti Kang. Kalau ini kendor, dia kalau di start bisa mercik. Kalau kendor ya. Percikan api, di sini udah uap, ya meleduk lah. Tambah lagi panas kan. Jadi ini dicek juga Kang, jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Oke, ini semua ya. Nah, kalau yang unit baru akan ganti, karena kemarin ada juga dia info. Ya bukan Komatsu sih, unit yang merek lain ya. Jadi habis diganti baru 4 hari ininya retak Kang. Baterainya. Saya liatin Pak, itu kenapa? Ya walaupun bukan Komatsu ya, saya bantu karena udah diganti baru 4 hari. Terus pecah lagi. Saya lihat di unitnya, bekasnya ternyata di tengahnya ini retak. Nggak pecah, cuma retak gitu doang. Ternyata ininya rumahnya nih. Ini kan ada pengikat klemnya nih. Iya. Nah kalau yang Komatsu kan gini bentuknya ya. Jadi digabung, di lock, tek gitu. Nah ya kalau yang merek lain itu di tengah Kang. Di sini ada plat besi di tengah untuk pegangan baterai sebenarnya. Cuma dia ngencenginnya terlalu kenceng. Jadi kenceng. Akhirnya ya baterai nggak kuat kan, ditekan ya kan. Makanya nanti kalau habis ganti baterai, maksud saya pastikan kekencangannya jangan terlalu kenceng gitu. Dia cuma nahan doang. Jangan sampai nggak lari. Iya betul. Jangan sampai terus aja dikencengin sampai ini neken. Ya retak juga ujung-ujungnya. Nah gampang kan gitu doang lah. Terus kalau usahakan schedule ini di washing. Jadi setiap misalkan 500 jam cuci aja pakai air bersih gitu ya. Siap. Terus nanti kalau masang baru perhatikan ini, dia ada 2 modelnya, ada yang plus sama min ya. Disesuaikan dengan ininya Kang. Nah, Min plus. Di sini coba yang ini nih. Nah ini kan ada plus, ini min kan, terminalnya. Nah nanti Kang, kalau order ininya, ini juga ada plus tuh. Ini plus, ini plus, ini plus, yang ini min. Aduh, coba. Nah, tuh, nih, ini di terminalnya min kan? Jangan kebalik juga. Ya, Sesuai ya. harus sesuai. Udah ada kodenya nih kalau genuine. Kecuali kalau yang tidak genuine tuh yang bingung tuh. Ini plus, min ketemu min, terminal min ketemu terminal min, yang plus ketemu plus juga. Gitu. Kalau yang di Komatsu ada pengertiannya kan, ada baterai tipe basah sama baterai tipe kering kan, wet.
tipe sama dry tipe. Sebenarnya kalau di Komatsu pengertian antara baterai basah dan baterai kering itu hanya dari penyimpanannya saja. Kalau baterai basah udah ada airnya, jadi bisa langsung dipasang gitu. Tapi kalau tipe kering, elemen dalamnya ini belum ada airnya Kang, kosongan aja. Kosong. Jadi begitu Akang order misalkan genuine baterai, nanti akan ada juga air jurnya yang merah itu, yang botolnya merah. Iya, keras Nah, itu. betul, diisi dulu, tunggu 15 menit, baru bisa dipakai. Itu doang. Bukan baterai kering, artinya baterai ABC yang alkalin itu ya, bukan ya. Itu pengertiannya. Nah, tapi sekarang sih ada teknologi. Ada namanya baterai FM ya, free FM. Jadi free maintenance. Nah, ini jangan lupa pasang lagi yang rapet ya. Rapet. Jangan terlalu kencang juga. Udah gitu doang. Udah rata baru tambahin aja. Nah, 3 dari sini tambah dikit. Nah, nanti kalau safety-nya tangan ini kena, kalau ini kan bersih ya. Ketakut gatal, cuci saja dengan air yang mengalir, Kang. Tadi lupa juga ini kalau penanganan baterai pakai kacamata ya, teman-teman. Penting itu ya. Iya, penting. Nah, kalau gini dia nggak mungkin problem dia. Memang baterai itu ada masanya sih memang. Nah, cuma masa baru 2 atau 3 tahun udah problem kan sayang lah ya. Sayang lah. Nyakanya masih pendek itu. Oke, aman ya, nggak ada lagi. Setelah ini oke. Ini nanti kita cuci ya. Oke, itu aja. Ada lagi? Udah kopi kan? Paham kan? Paham. Aman lah, sampai udah senior. Wih. Nah, ada lagi? Aman ya? Aman. Nah, ini jangan lupa dihidupin lagi. Nah, udah. Udah on. Aduh. Ngopi dulu. 100 sama gitu. 12 volt N100. Terus ininya nih. Apa namanya? Terminalnya juga. Kan ada yang di sini gitu. Usahakan yang sama biar nggak ngemodif lagi di unitnya gitu. Nah, kalau dari Kemarin kita ada pakai yang punya loader, begitu ini meledak kita pakai yang punya loader. Ambil dulu yang punya loader, gantiin ini. pinjam dulu ya. Nah, Iya. Kalau dilihat bekasnya ini Pak, ini kan hitam gini nih. Ini satu ya, ini indikasi udah overheat. Airnya kurang, ini jadi Pak overheat. Gitu. Jadi setiap dilihat aja levelnya ditambah. Jadi kemungkinan baterai pecah itu ada beberapa kemungkinan. Salah satu misalkan airnya kurang, dibiarin panas sampai gosong begini kan. Tuh, jadi si elemen tengah ini Pak, ini kan nyambung nih sebenarnya. Nih, ini yang jelas ini nih. Jadi ini itu nyambung tuh. Nah kalau dilihat dari sini dia gosongnya di sini, yang ini yang. iya benar. Nah, gitu. Kalau yang ini putih masih bagus. Nah ini nih terlihat tuh. Jadi kalau misalkan dia yang N100 kan berarti 100 ampere per horse ya. Berarti kalau bahasa mudah, nah kalau baterai ini dipakai dengan beban 100 ampere, berarti arus di sini habis dalam waktu 1 jam.